taruhnya model seperti ini yang tadi yang aku bilang ya, seperti ini gitu, enggak seperti ini. Kalau seperti ini kan dia menyorot di satu titik gitu ya, tapi kalau seperti ini area ini akan hangat loh teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya, Bang, boleh gak sih kita pakai lampu bohlam gitu ya, bohlam ayam atau lampu pijar gitu? Kalau jawaban dari saya pribadi, boleh teman-teman gitu, tapi ada asalnya nih ya. Oke, sekarang kita langsung praktekin aja. Wih, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia dan para pecinta kura-kura air tawar di seluruh Nusantara? Selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini seluruh cita-cita teman-teman semua dapat dikabulkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa aku juga mau mengucapi terima kasih ya atas dukungan teman-teman Kurapedia di seluruh Indonesia yang telah mendukung channel Kurapedia di tahun 2021 ya. Jangan lupa terus dukung channel Kurapedia di tahun 2022. Oke? Di tahun 2022 ini ya, di awal tahun 2022 lebih tepatnya ya teman-teman, tadi Indonesia kalah akhirnya sama Thailand pada leg kedua final AFF 2020 ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh bersedih, kita nggak boleh kecewa, kita tidak boleh menghujat. Ini adalah yang dinamakan sebuah proses ya. Mudah-mudahan masih banyak kan turnamen-turnamen lainnya yang akan melibatkan negara Indonesia. Kita dukung terus, semoga semakin tumbuh ya timnas Indonesia kita, karena mereka umurnya masih pada muda-muda, dan semoga timnas kita bisa menemui masa kejayaan atau masa keemasan. Amin amin ya robbal alamin. Selamat buat Thailand ya yang udah memenangkan Piala AFF 2020 ya. Buat teman-teman, kita tidak boleh kecewa sekali lagi ya. Bang, di tahun 2022 kira-kira Kurapedia bakal ganti konten channel gak, atau konten channel bakal di mix atau segala macem? Insya Allah enggak. Kurapedia akan terus membahas sekitar kura-kura air tawar ya. Paling nanti kita mix sama reptil-reptil lainnya gitu, atau ya kura-kura darat gitu kan, yang cuman masih berhubungan dengan hewan-hewan teman-teman gitu. Jadi Kurapedia akan selalu setia untuk menginformasikan dan membantu teman-teman dalam memelihara kura-kura ya, khususnya kura-kura air tawar. Nah, konten kali ini itu juga masih berkaitan dengan kura-kura air tawar ya. Kira-kira tentang apa ya? Jangan lupa ya, bantu subscribe, jangan di skip video ini biar kalian bisa terus memahami cara memelihara kura-kura air tawar sampai kura-kura kalian bisa tumbuh dengan besar. Yuk lanjut, konten kali ini kita tentang apa Bang gitu. Jadi konten kali ini kita akan membahas tentang lampu ini guys ya, lampu Chiyoda. Oke, jadi apa sih itu lampu Chiyoda ya? Sebenarnya udah banyak banget pertanyaan ke Kurapedia gitu. Lampu Chiyoda itu adalah lampu pijar teman-teman, yang banyak atau biasa digunakan untuk peternak ayam ya, peternak ayam atau mereka yang apa ya, untuk inkubasi apa namanya, telur kali ya, telur ayam gitu, karena dia model lampu penghangat teman-teman ya. Jadi banyak banget nih yang bertanya, Bang boleh gak sih pakai lampu pijar biasa, Bang boleh gak sih pakai bohlam ayam gitu. Nah nanti ini kita sebutnya bohlam ayam aja ya, namanya Chiyoda. Jadi nanti di video ini juga kita akan membahas tentang UVB yang heating ya, merek Nomoipet ya, dengan Chiyoda. Nah mau tahu seperti apa ya, jadi tetap pantengin terus video ini, oke?
Jadi kalau pertanyaannya, Bang, boleh gak sih kita pakai lampu bohlam gitu ya, bohlam ayam atau lampu pijar gitu? Kalau jawaban dari saya pribadi, boleh teman-teman gitu. Tapi ada asalnya nih ya. Jadi asalnya itu kalian masih harus rajin untuk berjemur. Oke, nah ini model bentuk lampunya seperti ini, karena lampu Chiyoda ini atau lampu bohlam ayam ini sama sekali nggak ada kandungan dari UVA atau UVB-nya. Jadi dia pure hanya untuk menghangatkan, bukan untuk memanaskan. Nah kalau yang Nomoy Pet ini ya, nah yang seperti ini ya, dia kandungan UVA dan UVB-nya ada, walaupun kandungan UVB-nya itu sangat kecil sekali teman-teman. Aku menggunakan ini juga, aku masih membutuhkan sinar matahari, jadi masih aku jemur. Tapi kandungan UVA-nya dia bagus, karena UVA itu kan untuk panas ya, jadi memang dia panas banget gitu. Untuk lampu yang merek Nomoy Pet itu memang panas sekali gitu kan. Jadi kalau yang ini menghangatkan, kalau yang tadi memang panas karena dia ada kandungan UVA-nya teman-teman. Nah untuk lampu Chiyoda ini tergantung watt ya, jadi aku bukan beli sih, jadi ini tadi kebetulan juga ada yang butuh ya. Nah terus aku pikiran bikinin vlog aja lah, karena banyak yang nanya gitu kan. Jadi ini yang 5 watt harganya itu sekitar Rp5.000 teman-teman ya. Jadi nanti akan coba kita nyalain juga, dan kita barengin dengan lampu UVA UVB-nya gitu. Cuman ingat, kalau kalian mau pakai ini, kalian juga harus rajin untuk dijemur ya. Nah kenapa aku merekomendasikan lampu ini teman-teman untuk kura-kura kalian gitu, karena dulu kalau kalian lihat vlogku yang ya kura-kura treatment kena pneumonia ya, cuman pakai keramik tatakan kopi gitu, terus daun ketapang gitu sama akrifapin atau garam, itu aku menggunakan lampu ini. Karena dulu lampu ini itu jatuh sama anakku malam-malam ya, tengah malam jatuh, terus aku muter-muter gitu cari di toko listrik, nggak ada gitu, nggak ada yang jual lampu ini. Jadi yaudah terpaksa aku gunain lampu ini gitu kan. Aku gunain lampu ini, terus akhirnya males pakai lampu ini lagi gitu kan. Terus ya udah jadi pakai lampu ini. Itu kura-kura yellow belly-nya itu sembuh teman-teman, bener-bener sembuh gitu. Jadi sembuh walaupun pakai ini, pneumonia-nya sembuh gitu. Cuman dia matinya itu kan aku udah cerita ya di vlog sebelumnya. Jadi dia mati bukan karena pneumonia-nya, dia udah memakan juga gitu. Jadi dia mati karena emang bodohnya aku tuh selalu lupa kalau saat ngejemur tinggal, dan waktu itu posisinya jemurnya jemur kering, bukan jemur yang ada airnya. Jadi pas balik ya mati, dia kering gitu. Itu aku sering banget lalai kalau misalkan lagi ngejemur si kura-kura. Nah untuk bohlam ayam ini ya, kita sebutnya bohlam ayam aja. Untuk bohlam ayam ini itu wattnya beraneka ragam teman-teman, ada yang 5 watt, 10 watt ya, 25 watt juga ada. Cuman dia semakin wattnya besar ya, dia semakin hangat tentunya, dan terang banget, lebih terang dari UVA UVB. Kalau misalkan kita pakai 25 UVA UVB 25, terus lampu bohlam juga 25, itu mungkin terangan ini kali ya, karena ini nggak fokus, dia memijarkan semuanya kanan kiri gitu kan, semuanya lah terpijar. Kalau UVA UVB kita colok seperti ini, dia nyorotnya ke sini teman-teman, kita corot ke sini, dia ke sini gitu ya. Jadi sebelahnya itu hanya bias kalau UVA UVB, tapi kalau ini enggak, ini luas semuanya. Jadi dari sini nggak ada titik fokus teman-teman gitu. Jadi ya benar-benar luas. Nah kalau kalian mau beli ini ya tergantung kebutuhan masing-masing dari wattnya gitu kan. Cuman juga dari harganya gitu. Kalau kalian mau beli yang mahal juga nggak masalah sih gitu. Jadi ya tergantung selera kalian aja ya. Masih pada nonton kan? Nah kita praktekin aja yuk, langsung ke mana fittingnya. Oh ya, untuk fitting dia sendiri sih nggak perlu menggunakan fitting yang model keramik untuk dudukan ini ya, ulirnya itu. Jadi tidak perlu pakai yang keramik gitu, karena dia panas kalau di dekat lampunya itu panas, tapi dia tidak tidak bikin fitting meleleh gitu. Paling kalau dia mati ininya putus doang. Jadi ininya bohlamnya ini nih, yang dalamnya ini akan putus gitu ya. Nah kalau yang UVA UVB kalian wajib pakai
yang keramik untuk fittingnya, karena dia bisa melelehkan. Jangan coba-coba pakai lampu meja belajar atau pakai lampu yang biasa lah, biasa buat di plafon gitu ya, yang di atas gitu ya. Jadi jangan pernah coba-coba pakai yang biasa-biasa aja. Jadi kalau UVA UVB harus pakai fitting yang keramik. Kalau ini nggak apa-apa, kalian mau pakai yang meja belajar atau yang ya ulir-ulir fitting biasa gitu, jadi nggak perlu pakai yang keramik teman-teman. Oke, sekarang kita langsung praktekin aja. Wih, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah lampu dari Nomoi Pet ya. Jadi Nomoi Pet yang fitting UVA UVB. Jadi dia memang difokuskan ke satu titik ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia hanya terang di basking ya, dan panasnya itu menuju ke basking ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Jadi kalau lampu UVA UVB yang Nomoi Pet ini memang dia menembaknya ke arah basking teman-teman. Nah, kalau ini sekarang adalah lampu dari si bohlam ayam ya, kita sebutnya lampu penghangat si bohlam ayam. Jadi dia tidak fokus di basking teman-teman ya, dia menyebar ya. Nah, ini karena aku pakainya yang 5 watt, jadi dia tidak terlalu terang teman-teman. Kalau misalkan kalian mau lihat itu di video yang Fenomia ya, treatment Fenomia itu aku menggunakan lampu ini juga, tapi yang 40 watt kalau nggak salah, jadi dia terang. Nah, lampu ini sebenarnya tuh bagusnya jangan disorot di basking ya. Jadi posisinya itu kalau bisa jangan ngebasking seperti ini ya, tapi kalau bisa bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ya, nah jadi seperti ini modelnya kalau bisa ya. Jadi karena dia tidak fokus, dia jadi bisa menghangatkan seluruhnya gitu. Nah, jadi ini kurang lebih terangnya seperti ini, dan kalau bisa jaraknya itu tidak usah terlalu jauh. Kalau UVA UVB itu kan jaraknya kita harus 30 ya, karena dia menghantarkan UVA ya gitu. Jadi panas, kalau ini hanya hangat teman-teman ya. Nah, sebenarnya sih untuk lampu ini aku lebih menyarani kalau teman-teman itu lagi ngedry dock ya, atau kalian suka menggunakan metode yang kalau malam itu kura-kura harus dikeringin gitu. Jadi nggak ada airnya seperti ini. Kenapa? Jadi kalau misalkan kalian keringin itu kan areanya nih kering semua nih, misalkan wadah gitu ya. Jadi semuanya itu bener-bener hangat gitu ya. Jadi kita taruhnya model seperti ini yang tadi yang aku bilang ya, seperti ini gitu. Enggak seperti ini. Kalau seperti ini kan dia menyorot di satu titik gitu ya. Tapi kalau seperti ini area ini akan hangat loh teman-teman gitu. Jadi cocok banget memang untuk kalian yang suka ngedry dock atau pakai metode kering. Kalau misalkan lagi malam hari kura-kuranya ya dia butuh penghangatan, nah lampu ini sebenarnya cocok banget gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pakai air seperti ini ya, kalau misalkan kalian nggak takut Fenomia sih atau situasi udaranya lagi nggak dingin, pakai ini juga sebenarnya nggak masalah gitu. Nah, aku contohkan seperti ini teman-teman. Jadi ini misalkan kalian malam-malam dry dock ya. Nah, ini lampunya seperti ini. Jadi nanti segala area di sini itu dia hangat teman-teman ya. Kelebihan dari lampu pijar ini karena namanya pijar, dia nggak fokus ke satu titik ya, cuman memang lebih hangat juga di bawahnya ya. Tapi area sininya ya, seluruh area sininya dia juga hangat teman-teman. Tapi jangan ngikutin seperti ini ya, ini terlalu pendek ya. Kalian bisa lah tinggiin dikit, dan tergantung dari wattnya. Semakin wattnya besar itu dia semakin hangat teman-teman, bukan panas ya, karena dia nggak ada kandungan UVA nya, dia hanya menghangatkan. Nah, bisa dilihat ini kalau misalkan kalian menggunakan metode dry dock atau dikeringkan setiap malam, ini cocok banget untuk menghangatkan. Kalau mau yang lebih bagus lagi, sebenarnya kalian jangan pakai fitting yang model mangkok seperti ini, tapi yang hanya fittingnya aja gitu ya, yang kayak lampu biasa lah, model lampu biasa. Jadi dia lebih mijar gitu, kanan kirinya nggak ada
tertutup mangkok seperti ini. Kalau ini kan ada mangkoknya ya, karena memang ini khusus UVA UVB, jadi dia bisa nyorot ke satu titik. Nah kalau pijar lebih bagus dia nggak ada ininya nih teman-teman, jadi bener-bener area yang kamu masukin lampu ini, yang kamu sorot lampu ini itu akan hangat. Nah contohnya kayak misalkan di akuarium nih ya gitu ya, aku taruh di sini. Nah ini kalau nggak ada airnya dia akan hangat. Posisi di mana namanya di akuarium ini akan hangat, walaupun misalkan dia nggak pakai mangkok ini ya, nggak pakai mangkok, dia hanya bohlam apa fitting yang biasa kita taruh di sini, nggak pakai air, ini dia akan hangat ya seluruh di akuariumnya itu. Tapi balik lagi tergantung dari wattnya yang teman-teman pakai. Kalau lampu UVA UVB jangan pernah teman-teman sedekat ini ya, untuk di dalam apa, untuk posisi ke kura-kuranya ya. Jadi jangan terlalu dekat, karena minimal itu sekitar 30 sentian. Kalau kayak gini kura-kura kalian bisa dehidrasi, bahkan bisa kering teman-teman, kasihan gitu. Kalau lampu pijar nggak apa-apa gitu, cuman jangan segini juga, bisa ya sekitar 20 sentian lah untuk lampu pijar gitu. Nah kalau kurangannya dari lampu pijar ini memang dia terang banget ya, ini 5 watt aja. Kalau lawan sama UVA UVB yang 25 watt aja itu ya hampir sama lah terangnya, nggak sama sih, cuman ini agak redup gitu. Nah waktu itu aku pakai yang 40 watt itu bener-bener terang banget gitu kan. Jadi kasihan juga kura-kuranya kalau silo, jadi lebih baik ya makanya di malam hari aja, jangan pagi siang itu nggak usah lah, kalau misalkan hanya untuk menghangatkan aja ya gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak percaya, nanti ini lama-lama kura-kuranya basah, nanti lama-lama dia akan kering, karena memang ini menghangatkan teman-teman. Ini sering dipakai sama peternak ayam ya, peternak ayam, atau bahkan ya mungkin kalau mereka mau menetaskan telur mereka pakai lampu pijar ini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi udah kita praktekin ya. Terima kasih kalian telah menonton. Intinya dari video ini adalah kalau kalian menggunakan lampu ini boleh gitu, tapi tetap kalian harus berjemur gitu ya. Bukan kalian ya, kura-kuranya harus berjemur, harus dijemur gitu. Dan lampu ini juga lebih efektif sih kalau misalkan kalian pelihara di outdoor gitu, karena kalau di indoor ya, maaf. Jadi lebih efektif kalau kalian melihara di indoor ya, karena kalau di outdoor itu ya taulah dinginnya kayak gimana gitu kan, ataupun semi outdoor itu juga kalau lagi hujan atau cuaca lagi naik turun lah istilahnya cuaca, ini bisa dibilang hanya membantu sedikit daripada si lampu UVA UVB ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk kalian yang suka menggunakan metode kalau malam kalian keringin teman-teman, karena lampu ini tidak bisa menghangatkan air. Kalau lampu UVA UVB setauku kalau misalkan ditembak ke dalam air, airnya itu juga bisa menjadi hangat karena ada paparan dari sinar UVA-nya, walaupun memang enggak terlalu hangat gitu ya, cuman di dasar namanya tuh di permukaan airnya itu kalau ditembak lampu UVA UVB itu bisa hangat. Kalau ini enggak teman-teman, jadi lebih cocok kalau kalian menggunakan metode kalau malam itu enggak pakai air atau kalian keringkan. Itu kan banyak ya para kiper punya cara tersendiri lah untuk memelihara kura-kuranya ya, sebagus mungkin, sebisa mungkin. Referensi juga banyak ya, YouTube juga bukan hanya Kurapedia, banyak banget kayak Mas Galuh Kuisin lah, terus Mas Iqbal Liza ya, pokoknya banyak gitu, dan mereka punya cara-cara tersendiri dalam memelihara kura-kuranya gitu. Jadi ya kalau buat rekomendasi kalian ya silakan aja gitu ya, cuman kalau aku pribadi ini berdasarkan pengalaman. Oke, terima kasih udah menonton channel Kurapedia di awal tahun 2020 ya. Semoga di tahun 2022 semoga di tahun 2022 ini channel Kurapedia semakin maju. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas dukungan kalian di tahun 2021 ya. Udah malam, sekarang malam minggu sih, besok kita istirahat, lusa yang mudah beraktivitas ya harus melakukan aktivitas kembali. Sekali lagi, selamat tahun baru, sukses untuk kita semua. Terima kasih udah menonton.
Salam tempurung. Bye bye.